Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu semangat ya untuk belajar. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Tema keenam masih dalam tema panas dan perpindahannya. Subtema yang kedua yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Bagaimana adik-adikku kelas 5? Sudah semangat untuk belajar hari ini? Yuk kita awali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam melalui pembelajaran hari ini. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan yang akan datang. Oke adik-adikku kelas 5, yuk langsung saja ke kegiatan awal kita, yaitu membaca bacaan dengan judul kegiatan pelelangan ikan. Kalian simak dan baca dengan baik ya. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran yang tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, adik-adikku kelas 5, sekarang ayo kita tentukan peran pada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Orang yang terlibat pertama adalah nelayan, tepat sekali ya. Perannya adalah penjual ikan di TPI. Kemudian, ada siapa lagi ya yang terlibat? Ada juru lelang. Peran juru lelang ini adalah menawarkan harga pada calon pembeli. Kemudian, pedagang besar. Pedagang besar berperan menjual ikan ke daerah lain. Dan yang terlibat berikutnya dalam kegiatan pelelangan ikan adalah penyedia alat transportasi yang berperan membawa ikan dari TPI ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya yuk kita tentukan peran, hak, dan kewajiban dari orang yang terlibat pada kegiatan pelelangan ikan. Tadi yang pertama nelayan, perannya adalah menangkap ikan di laut. Kemudian, hak yang akan diperoleh nelayan adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Selanjutnya, bagaimana ya kewajiban nelayan? Kewajiban nelayan yaitu menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya adalah juru lelang.
Juru lelang mempunyai peran menawarkan harga pada calon pembeli. Hak yang diperoleh oleh juru lelang adalah mendapatkan jasa dari hasil pelelangan. Sedangkan kewajiban dari juru lelang adalah memberikan informasi harga ikan dengan benar. Selanjutnya adik-adik, orang yang terlibat berikutnya adalah pedagang besar. Pedagang besar berperan memasarkan ikan ke daerah lain. Pedagang besar mempunyai hak mendapatkan untung dari hasil penjualan ikan. Kemudian kewajiban yang dilakukan oleh pedagang besar adalah menyediakan ikan yang dibutuhkan oleh pembeli. Kegiatan pelelangan ikan juga melibatkan penyedia alat transportasi yang berperan mengangkut ikan dari TPI ke daerah-daerah lain. Penyedia alat transportasi berhak untuk mendapatkan jasa pengangkutan ikan. Sedangkan kewajiban mereka adalah mengangkut barang hingga tujuan. Selanjutnya, tempat pelelangan ikan juga berhubungan dengan lingkungan pasar. Nah, dalam lingkungan pasar juga terdapat orang-orang yang terlibat. Sekarang yuk kita juga tentukan peran, hak, dan kewajiban dari orang yang terlibat di lingkungan pasar. Yang pertama adalah pedagang. Pedagang di lingkungan pasar berperan menyediakan kebutuhan para pembeli. Pedagang berhak untuk mendapatkan tempat untuk berjualan. Kewajiban pedagang yaitu membayar sewa kios atau retribusi. Selanjutnya, orang yang terlibat berikutnya dalam lingkungan pasar adalah petugas retribusi. Petugas retribusi berperan menambah pendapatan daerah. Mereka berhak mendapatkan gaji dan kewajiban mereka adalah menyetorkan uang retribusi pada pemerintah. Selanjutnya, adik-adikku kelas 5, orang yang terlibat dalam lingkungan pasar berikutnya adalah buruh angkut. Buruh angkut berperan mengangkut barang. Mereka mempunyai hak mendapatkan upah. Sedangkan kewajiban mereka tentu saja mengangkut barang sampai tujuan. Orang yang terlibat berikutnya adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan dalam lingkungan pasar berperan menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan mereka juga berhak untuk mendapatkan jasa atas pekerjaannya. Kewajiban mereka adalah membersihkan lingkungan pasar. Oke adik-adikku kelas 5, materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini cukup sekian ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.